Baiklah, saya Onkel Sander dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi tata kelola dan tabel estimasi proyek sistem informasi yang telah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Barang CV Dunia Offset dan berbasis website, lalu kesimpulan dari materi yang pernah dijelaskan, lalu perbedaan mendasar antara proyek pengembangan sistem informasi dan proyek pengembangan yang lainnya. Mas, selamat menyaksikan. Organisasi tata kelola proyek sistem informasi persediaan barang CV Dunia Offset berbasis website. Sistem SDM dan OTK sistem informasi persediaan barang CV Dunia Offset berbasis website terbagi menjadi 6, yaitu manajer pengumpulan data, manajer analisis, manajer desain sistem, manajer konstruksi sistem, manajer implementasi sistem, dan yang terakhir manajer testing. Manajer pengumpulan data terdiri dari staff, lalu staff terdiri dari staff administrator, technical writer, dan interwriter. Lalu yang kedua, manajer analisis terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi supporting staff, staff administrator, dan technical writer. Lalu tenaga ahli terbagi menjadi business analyst dan project manager. Lalu yang ketiga ada manajer desain sistem. Terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi technical writer, supporting staff, dan staff administrator. Lalu tenaga ahli terbagi menjadi 3, yaitu database engineering, UI atau UX designer, dan sistem analis. Dan yang keempat yaitu manajer konstruksi sistem yang terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi 3, yaitu staff administrator, supporting staff, technical writer. Tenaga ahli terbagi menjadi programmer, sistem tester, dan sistem analis. Lalu yang kelima, manajer implementasi sistem yang terbagi menjadi staff, staff terbagi menjadi staff administrator, supporting staff, dan technical writer. Lalu yang terakhir ada manajer testing yang terdiri dari 2, yaitu staf dan tenaga ahli. Staf terbagi menjadi staf administrator dan tenaga ahli terbagi menjadi sistem tester. Lalu tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi persediaan barang CV Dunia Offset bisa dilihat pada halaman GDocs di bawah ini. Yang menampilkan ini judul yaitu sistem informasi persediaan barang CV Dunia Offset berbasis website. Sasaran proyek yaitu admin dan pimpinan perusahaan. Tujuan proyek yaitu mengelola barang masuk dan keluar, stok barang, data pelanggan, pengiriman, dan transaksi pemesanan. Metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu prototype. Total anggaran keseluruhan dari proyek ini yaitu 16.150.000. Baiklah, yang pertama dengan kode tag 1.1, yaitu melakukan wawancara dengan kepala dan staf dari CV Dunia Offset, dilakukan oleh interwriter selama 1 hari, jumlah honor 100.000. Nama alat yang digunakan ATK dan alat perekam berjumlah 1 dengan harga 100.000. Lalu alat transportasi informasi yaitu sewa mobil dengan harga 250.000 dengan total keseluruhan 450.000. Lalu 1.2 melakukan observasi ke CV Dunia Offset dilakukan oleh satu interwriter selama 1 hari dengan jumlah honor 100.000. Alat yang digunakan yaitu ATK seharga 50.000 dan sewa mobil 250.000 dengan total 400.000. Yang ketiga 1.1.3.1 dokumentasi hasil wawancara dengan kepala dan staf dari CV Dunia Offset dengan yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan total 150.000 dan nama alat ATK sebesar 50.000 dengan total 200.000. Lalu 1.1.3.2 dokumentasi hasil observasi CV Dunia Offset dilakukan oleh satu staf administrator selama 1 hari dengan total 150.000 dan alat ATK sebesar 50.000 dengan jadi totalnya 200.000. Lalu membuat flowchart sistem pendataan barang masuk pada CV Dunia Offset yang dilakukan oleh satu bisnis analis selama 1 hari dengan total 200.000 dan draw IO lalu dengan total 200.000. Lalu membuat voucher sistem pendataan barang keluar pada CV Dunia Offset yang dilakukan oleh satu bisnis analis selama 1 hari sebesar 200.000 dan alatnya Draw.io dengan total 200.000. Lalu membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem persediaan barang CV Dunia Offset yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000, ATK 50.000 dan total 200.000. Lalu menganalisis permasalahan pada sistem persediaan barang CV Dunia Offset yang dilakukan oleh 2 bisnis analis selama 1 hari dengan total 400.000 dan total keseluruhan yaitu 400.000. Lalu menganalisis penyebab permasalahan pada sistem persediaan barang CV Dunia Offset yang dilakukan oleh bisnis analis 2 orang selama 1 hari sebesar 200.000 jadi totalnya 400.000 dan dengan total keseluruhan 400.000. Lalu
menentukan solusi pemecahan permasalahan pada sistem persediaan barang CV dunia offset dilakukan oleh bisnis analis selama 1 hari 200.000 dengan total 200.000. Lalu membuat hasil analisis dan solusi permasalahan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh 2 bisnis analis selama 1 hari dengan total 400.000 dan ATK 50.000 dengan total 450.000. Membuat dokumentasi hasil analisis dan solusi permasalahan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000, ATK 50.000 dengan total 200.000. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari sebesar 150.000 dengan total 150.000. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil komunikasi pada sistem persediaan barang CV dunia offset dilakukan oleh satu supporting staff selama 1 hari sebesar 150.000, jadi totalnya 150.000. Membuat dokumentasi hasil akhir komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh satu technical writer selama 1 hari sebesar 100.000 dengan total 100.000. Lalu 2.1.1 mempelajari hasil komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh project manager selama 1 hari dengan 300.000 dengan total 300.000. 2.1.2 melakukan wawancara terkait analisis kebutuhan dari sistem persediaan barang yang dilakukan oleh satu intro writer selama 1 hari sebesar 100.000 dan ATK dan alat perekam 100.000, sewa mobil 250.000 dengan total 450.000. 2.2.1 menganalisis kebutuhan fungsional sistem persediaan barang yang dilakukan oleh bisnis analis selama 1 hari sebesar 200.000 dengan total 200.000. Lalu 2.2.2 menganalisis kebutuhan non-fungsional sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh satu bisnis analis selama 1 hari sebesar 200.000 dengan total 200.000. Lalu membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh satu staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000 dan ATK sebesar 50.000 dengan total 200.000. Lalu membuat tabel perencanaan penjadwalan pengembangan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh satu bisnis analis selama 1 hari sebesar 200.000 dan ATK 50.000, maka totalnya 250.000. Membuat dokumentasi hasil perencanaan penjadwalan pengembangan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000 dengan ATK sebesar 50.000 dengan total 200.000. Lalu mengumpulkan dokumentasi hasil akhir perencanaan pengembangan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh satu supporting staff selama 1 hari sebesar 150.000 dengan total 150.000. Lalu membuat dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem yang dilakukan oleh satu staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000 dan ATK 50.000 dengan total 200.000. Lalu 3.1.1 mempelajari dokumentasi hasil perencanaan pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 dan draw IO lalu dengan total 250.000. Lalu membuat rancangan pemodelan DFD sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 draw IO dengan total 250.000. Membuat dokumentasi hasil rancangan pemodelan DFD sistem persediaan barang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari sebesar 100.000, ATK 50.000 dengan total 150.000. Membuat rancangan pemodelan IRD sistem persediaan barang yang dilakukan oleh satu sistem analis sebesar 250.000 draw IO dengan total 250.000. Membuat dokumentasi hasil rancangan pemodelan IRD yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari 100.000, ATK 50.000 dengan total 150.000. Membuat rancangan pemodelan struktur database sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis sebesar 250.000 draw IO dengan total 250.000. Membuat dokumentasi hasil pemodelan struktur database sistem persediaan dengan yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari sebesar 100.000 dan ATK 50.000 dengan total 150.000. Membuat rancangan pemodelan interface program sistem dengan dilakukan oleh dua sistem analis selama 1 hari dengan total 250.000 dan desain tool 500.000 dengan total 750.000. Membuat dokumentasi hasil rancangan pemodelan interface sistem yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari sebesar 100.000, ATK 50.000 dengan total 150.000. Mengumpulkan dokumentasi hasil pemodelan sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 dengan total 250.000. Membuat dokumentasi hasil akhir pemodelan sistem yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari 100.000, ATK 50.000 dengan total 150.000. Mempelajari dokumentasi hasil pemodelan sistem persediaan yang dilakukan oleh programmer selama 2 hari dengan total 1 juta yang dengan total 1 juta.
membuat database sistem persediaan barang yang dilakukan oleh database engineering 2 orang selama 2 hari dengan total 2 juta dan database tool 500.000 dengan total 2.500.000. Lalu membuat user interface sistem persediaan barang yang dilakukan oleh UI atau UX designer selama 2 hari dengan total 2 juta, desain tool 500.000 dengan total 2.500.000. Lalu 4.3 pengujian hasil konstruksi sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem tester selama 2 hari sebesar 250.000, total 500.000 dengan total keseluruhan 500.000. Lalu 5.1 mempersiapkan perangkat pendukung yang digunakan dalam sistem persediaan barang yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari 150.000 dengan total 150.000. Instalasi 5.2 instalasi sistem persediaan barang yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari 150.000 dengan total 150.000. 6.1 melakukan pengujian sistem persediaan barang yang telah dibangun dengan metode black box testing yang dilakukan oleh sistem tester selama 1 hari sebesar 250.000 dengan total 250.000. 6.2 mendokumentasikan hasil pengujian sistem persediaan yang dilakukan oleh satu selama 1 hari sebesar 150.000 dan total 150.000. 7.1 menyerahkan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari sebesar 150.000 dengan total 150.000. 7.2 mendokumentasikan bukti hasil penyerahan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari sebesar 150.000 dengan total 150.000. Jumlah dari keseluruhannya yaitu 16.150.000. Kesimpulan dari materi penyebab dan masalah dan materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Tipe-tipe proyek sistem informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang kedua, ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga tertentu. Yang ketiga, proyek muncul karena adanya tawaran lelang. Keempat, proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Lalu alasan pengembangan proyek sistem informasi yaitu yang pertama, banyak timbul permasalahan seperti sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Kebijakan sistem. Kebijakan untuk mengembangkan informasi yang baru yang dilakukan oleh top manajemen karena manajemen menginginkan meraih berbagai kesempatan yang sebelumnya belum diperoleh atau untuk mengatasi masalah yang pada sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan. Maka timbullah kebijakan bahwa kita akan melakukan pengembangan sistem yang baru. Selanjutnya, faktor penyebab terbagi menjadi 6, yaitu organisasi proyek yang dibentuk sebesar 42%, prosedur dan aturan sebesar 35%, metode yang digunakan sebesar 41%, perencanaan dan implementasi sebesar 23%, training dan pengawasan sebesar 38%, dan dukungan eksekutif sebesar 22%. Lalu sasaran dan kendala proyek terbagi menjadi 3, yaitu anggaran, jadwal, dan mutu. Konsep manajemen proyek menekankan pada 3 faktor, yaitu manusia, masalah, dan proyek, dan proses. Elemen-elemen organisasi terbagi menjadi 4, yaitu orang, tujuan, posisi, dan pekerjaan, teknologi, struktur, dan lingkungan luar. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proses informasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses petakan dasar tujuan dan sasaran termasuk persiapan segala sumber daya dan untuk mencapaiannya. Lalu yang kedua, tujuan perencanaan terbagi menjadi ada lima, yaitu yang pertama memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan kegiatan, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Ketiga, pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Yang ketiga, jenis perencanaan terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis, yaitu polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan perencanaan operasional, yang berarti rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis seperti perencanaan ruang lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Lalu alat bantu pengelola proyek ada 6, yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, Program Evaluation and Review Teknik atau PIRT, Project Network Diagram, Critical Path Method CPM, Program Evaluation and Review, dan Gantt chart.
Lalu mekanisme perencanaan aktivitas proyek, yaitu yang pertama perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Lalu penentuan metode pengembangan sistem informasi harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut akan diimplementasikan. Lalu metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama, metode SDLC atau Software Development Life Cycle, metode RAD atau Rapid Application Development, ketiga metode prototyping, yang keempat metode spiral, yang kelima metode fast, dan lain-lain. Kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Ini ada 5. Yang pertama profit, yaitu keuntungan atau laba yang didapatkan dari penerimaan dikurang pengeluaran. Lalu ada life cycle costing, estimasi biaya selama siklus hidup proyek yang terdiri dari biaya pengembangan dan biaya dukungan selama hasil proyek dimanfaatkan. Yang ketiga, cash flow analisis adalah metode untuk menetapkan biaya manfaat dan arus kas tahunan suatu proyek. Yang keempat, discount rate, yaitu nilai minimum yang diharapkan akan diterima perusahaan dengan menginvestasikan dana pada kegiatan lain yang risikonya setara dengan risiko proyek. Lalu net present value adalah nilai ekuivalen saat ini bagi suatu nilai di masa depan. Lalu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terkait langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri secara tepat, misalnya gaji karyawan, pembelian barang, proyek, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya tidak langsung, biaya yang terkait dengan suatu proyek tetapi tidak dapat ditelusuri secara tepat, misalnya tagihan di perusahaan, biaya sewa kantor, dan lain-lain. Lalu estimasi biaya. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya adalah yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar. Kedua, kebijakan estimasi biaya, template file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya. Rencana manajemen proyek, yaitu jadwal, SDM, dan risiko. Lalu, estimasi biaya dilakukan dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter, PRL manajemen proyek, analisis dokumen, lelang yang diserahkan oleh vendor, memberi cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek. Anggaran biaya adalah menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan untuk disusun sebagai patokan biaya. Budget dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan, dan planning dan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yang pertama yaitu pernyataan cakupan proyek, WBS, dan penjelasannya. Kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Yang terakhir adalah kontrak. Komponen biaya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama biaya pengadaan atau prosumen cost, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing seperti biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, biaya pembelian atau sewa beli atau leasing perangkat keras, biaya instalasi perangkat keras, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya persiapan atau startup cost, yang merupakan biaya-biaya persiapan operasi. Ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan, seperti biaya pembelian perangkat lunak sistem, biaya instalasi, peralatan komunikasi seperti sambungan telepon, satelit, dan frekuensi, lalu biaya persiapan personil. Yang ketiga adalah biaya proyek atau project related cost, berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya seperti biaya staff analis, biaya staff programmer, biaya konversi data, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada biaya operasi atau ongoing cost dan biaya perawatan maintenance cost. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa operasinya seperti biaya personil dan overhead, biaya perawatan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya perawatan, peralatan dan fasilitas, biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem, biaya kontrak untuk konsultan selama operasi sistem, dan lain-lain. Ada komponen manfaat. Keuntungan berwujud merupakan keuntungan yang berupa penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk satuan nilai uang. Contoh keuntungan berwujud yaitu pengurangan biaya operasi, pengurangan kesalahan proses, pengurangan biaya telekomunikasi, peningkatan penjualan, pengurangan biaya persediaan, pengurangan kredit atau tagih. Dan yang kedua yaitu ada keuntungan
tak berwujud. Keuntungan-keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Yang contohnya yaitu peningkatan pelayanan lebih baik kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja personil, peningkatan pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Lalu perbedaan mendasar antara proyek pengembangan sistem informasi dengan proyek pengembangan yang lainnya. Perbedaan mendasar terdapat pada metode pengembangannya. Metode pengembangan sistem informasi antara lain metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode fast, dan lain-lain. Proyek pengembangan sistem informasi harus menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik pengguna sistem, karakteristik pengembang sistem, dan yang terakhir karakter sistem itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.